A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ngaji usul fikih kali ini kita masuk pada babul akhbari wa hukmiha. Maka semoga diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa mudah mempelajari, memahami dan mendapatkan ilmu yang dibarokahi dan manfaat serta dikarunia istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja bagi teman-teman kelas 3A Putra 1, 2, 3, 4. Mari kita ngaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Babul akhbari utawi iki ku bab ing dalem nerangake pira-pira khabar wa hukmiha lan hukumi akhbar. Wal khabarul lafdzul mufidul muhtamil sidqan wa kidban minhu naun qad nukil. Wal khabaru utawi khabar iku lafdzul lafat al mufidu kang paring pemahaman utawa kang paring faidah al muhtamilu kang mengku sidqan ing bener wa kidban lan goroh. Minhu kang iku setengah saking khabar naun utawi swijining werna qad nukil kang temen-temen den nukil apa nau tawaturun kelawan mutawatir lil ilmi maring yakin, ilmu yakin. Qad afada kang teman-teman paring faedah apa nau ai mutawatir ini ya. Wa mau tawi barang ada kang liyani apa mahadza ing ikilah naun qad nukila tawaturun lil ilmi qad afada. Iku i'tabir milang-milang sapa sira ahad dan ing ahad. Nah, ing aran hadis ahad, ing aran khabar ahad. Maksud dari dua bait ini adalah yakni annal khabara huwal lafdzul mufidu al muhtamilu lisidqi wal kadhibi li dzatihi. Yang dimaksud dengan khabar ini, ta'rif atau definisinya adalah lafaz yang memberikan pemahaman yang di dalamnya mengandung benar dan dusta, benar dan bohong ya, pada lafadznya. Fayadkhulu fi hadzal qaidi ma quti'a bi sidqihi wa kidbihi la li dzatihi. Ini boleh kidbun, boleh kadzib ya. Maka masuklah di dalam definisi atau batasan khobar ini, yakni khobar yang sudah dipastikan benarnya dan sudah dipastikan dustanya atau bohongnya. La li dzatihi, tidak karena lafadznya atau zat khobarnya tersebut, lafadz khobar tersebut. Fal awwalu akhbarullahi ta'ala wa akhbaru rusulihi alaihi musholatu wassalamu. Yang pertama, khobar yang pasti benar quti'a bisidqihi ialah kabar-kabar yang dari Allah dan juga kabar atau khobar yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal akhbarul ma'lumu sidquha bi daruratil aqli nahwu al wahidu nisful itsnaini. Dan juga kabar atau khobar yang sudah jelas kebenarannya
secara akal, yang otomatis bidarurotil akli. Contoh satu adalah separuh dari dua. Nah, ini berarti yang pertama maquti'a bisidqihi, yang pasti benar, ini jelas. Ini bukan karena lidzatihi, karena kalau lidzatihi ya, karena kalau disandarkan pada lafadz khobarnya pasti muhtamil lisidqi wal kadzib. Tapi ini adalah li amrin kharijiyin gitu, karena faktor eksternal, faktor luar. Termasuk di sini karena khobarnya Allah, khobarnya Rasulullah, ataupun khobar, informasi yang mana secara akal doruri, akal otomatis ya, memastikan kebenarannya. Wathani, adapun yang kedua, yakni ma quti'a bikidbihi atau bikadzibihi, yang bisa dipastikan dustanya, ka akhbari Musailamah al-Kadzab fi ta'wahu an-nubuwata, sebagaimana kabar ya, tentang pengakuan Musailamah al-Kadzab bahwa dirinya sebagai nabi. Ini jelas pasti salah, karena setelah Rasulullah Muhammad SAW dipastikan tidak ada nabi, sehingga ketika ada pengakuan kenabian setelah Rasulullah Muhammad SAW pasti dusta. Wal akhbaril ma'lumu kidbuha bidaruratil akli, dan juga kabar-kabar ya, yang diketahui dustanya dengan akal secara otomatis, dengan penalaran atau logika secara otomatis. Nahwu al-wahidu nisful arba'ati, misalnya khobar yang bentuknya adalah, yang isinya satu adalah separuh dari 4. Ini secara akal ya, secara otomatis mendustakannya, tidak membenarkannya. Lianna hadhil akhbaro tahtamilu sidqa wal kadhiba lidzawatiha ya, karena seluruh kabar-kabar ini mengandung di dalamnya benar dan bohong atau dusta pada sisi zatnya kabar tersebut, pelafatan kabar tersebut. Tetapi jika pada perkara faktor eksternalnya nanti berbeda. Wa amal qat'u bi sidqiha fil awwali au bi kidbiha fil tsani fali amrin akhara. Inilah maksudnya. Wa huwa jihatul mukhbiri bi kasril ba'i awil badahatil aqliyati. Nah, ini yang dimaksud ialah adapun kepastian dari kebenaran kabar yang pertama, golongan yang maquti abisidqihi, dan juga kepastian dustanya kabar yang kedua, maquti abikidbihi, maka disebabkan oleh perkara lain, perkara eksternal, amrin kharijiyin gitu ya, amrin akhar, yakni dari sisi faktor mukhbirnya, sang pemberi kabar, atau dari sisi akal ya, hukum akal yang secara otomatis ya, karena yang jelas kalau al-wahidu nisful itsnaini ini pasti benar, kemudian al-wahidu nisful arba'ati ini pasti salah. Daruratul akli memberi hukum demikian. Wal khabaru yanqasimu ila qismaini mutawatirin wa ahadin. Khabar dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mutawatir, yang kedua ada khabar ahad. Kemudian fa ammal mutawatiru fa huwa alladhi asyara ilaihi biqaulihi minhu naw'un wa huwa ma yujibu bi nafsihi al-ilma wa yufidul qat'a bi sidqi madmunihi. Fa qaulun nadhimi lil ilmi qad afada yakni afadal ilma. Adapun kabar mutawatir ini ialah sebagaimana yang diisyarahkan, ditunjukkan pada bait minhu naw'un, yakni maksudnya sesuatu yang mana sesuatu itu mendatangkan keyakinan
memberikan kepastian, pemahaman yang pasti benar dari apa yang dikandungnya. Kemudian bait yang didawuhkan Kiai Nazim, lil ilmi qad afada, maksudnya ialah afadal ilma ay al yaqina, memberikan pemahaman yang pasti atau keyakinan. Wa qawluhu ma'ada hadza ay ma'adal mutawatiro wa huwal ahadu wa qad taqaddama. Sudah maksud ini adalah penjelasan bait-baitnya gitu. Kita lanjutkan, fa awwalun naw'aini ma rawahu jam'un lana an mithlihi azahu. Fa awwalun naw'aini mongko utawi kawitane rena loro iku ma barang rawahu kang riwayatake ing ma sapa jam'un golongan kumpulan lana maring kita an mithlihi saking sepadane jam'un azahu nyendekake sapa jam'un ing ma. Wa hakadza lan kaya mangkene rawahu jam'un lana an mithlihi ilal ladzi maring wong, tumeka maring wong anhu kang iku saking alladzi al khabaru utawi khabar, la bijtihadin ora kelawan ijtihad, bal bisam'in balik kelawan ngrungu au nadhrin utawa ningali. Wa kullu jam'in utawi saben-saben kumpulan iku syartuhu utawi syarate kullu jam'in iku ayyasma'u yen to padha ngrungu sapa kullu jam'in, wal kidbu hale utawi goroh minhum saking kullu jam'in bitawati kelawan sepakat, kelawan sepakat iku yumna'u den cegah apa kidbu. Hadza ta'riful mutawatiri wa huwa ma rawahu jama'atun an mithlihim ila akhiril isnadi wa yakunu mustanadu ilmihim ila sama'in au musyahadatin. Ini takrif mutawatir. Khabar mutawatir itu definisinya apa? Khabar mutawatir ialah khabar yang diriwayatkan oleh segolongan kumpulan orang banyak, yang diterima dari jamaah juga, kumpulan orang banyak, dan itu terus berkesinambungan sampai akhir sanadnya, akhir penyandaran khobar itu. Dasar yang dijadikan sandar khobar tersebut ialah dari mendengar langsung atau menyaksikan langsung. Nah, berarti ini harus mendengar langsung atau menyaksikan langsung. Kemudian wa yushtaradu fil jam'i ayyasma'a ba'duhum an ba'din wa ayyam tani'a at-tawaddu'u awit tawafuqu 'alal kidbi mim mithlihim. Syarat di dalam kumpulan ini, kumpulan para perawinya, adalah hendaknya sebagian dari kumpulan ini mendengar langsung dari sebagian kumpulan yang lain secara berjamaah, jadi secara masif, secara banyak orang, secara kolektif gitu ya. Wa ayyamdani at-tawatu'u, dan dari banyaknya kuantitas perawi itu maka tercegahlah kesepakatan atau persekongkolan gitu ya, tawatu itu. Tawatu awit tawafuk, ini kesepakatan alal kidbi mim mithlihim. Tak mungkin sepakat bersekongkol untuk berdusta bersama-sama. Wa qauluhu la bijtihadin, maksud daripada la bijtihadin ini memahami khobar mutawatir, yakni anna syartal khabaril mutawatiri huwa ayyakuna sanadul mukhbirina fil akhbari mudrokan bi ihdal hawasi. Ini maksudnya ialah syarat khabar mutawatir, yakni khabar tersebut disandarkan dari setiap kabar yang diterima
adalah diterima secara indrawi, bisa digapai oleh panca indera. Makanya kal ikhbari an musyahadati Makkah wal Madinati wa Baitil Maqdisi, seperti kabar, contoh kabar mutawatir adalah kabar adanya kota Mekah, adanya kota Madinah, adanya Baitul Maqdis misalnya. Maka meskipun kita tidak melihat langsung, tapi kita menerima kabar tersebut mutawatir karena rawahu jama'atun an jama'atin mithlihim, dan mereka yang mengabarkan juga melihat secara langsung. Khobar, asal dari yang dikhabarkan itu bisa dilihat secara langsung atau indrawi, gitu aja. Awil ikhbari an ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam anillahi ta'ala alhasili an sima'i khabarillahi minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bisima'i lafdihi alaihi salatu wassalam. Atau contohnya juga khabar mutawatir yang dikabarkan oleh Rasulullah dari Allah, yang mana diterima dengan langsung mendengarkan lafadznya dari Rasulullah dari Allah gitu. Awil ikhbari biwujudi hadzal jismi fi hadzal makanil mudlimi alhasili an lamsihi fihi. Atau contoh lain, yakni kabar tentang adanya suatu jisim, ya, suatu zat atau suatu jasad di sebuah tempat yang gelap. Nah, kabar ini bersumber dari banyak orang yang mengabarkan tentang kabar ini, bermula dari karena mereka menyentuh jisim tersebut meskipun di tempat yang gelap. Maka ini bisa dikatakan mutawatir. Fa in akhbaru an amrin mujtahadin fihi bi ayyastanidal ikhbaru atau bi ayyustanadal ikhbaru anhu bil ijtihadi falaisa minal mutawatiri li jawazil ghalati fihi ka ikhbaril falasifati bi qitamil alami fa innahu an ijtihadin khati'in. Maka seandainya kelompok itu, ya, orang-orang tersebut, jamaah tersebut mengabarkan perkara hasil ijtihad, di mana landasan dasar khabar, asal khabar tersebut adalah dari hasil ijtihad, dari misalnya lebih ke dari perenungan, hasil pemikiran, hasil angan-angan, maka tidak bisa masuk dalam kategori khobar mutawatir. Kenapa? Karena hasil ijtihad itu li jawazil ghalati fihi, sangat terbuka kemungkinan salah di dalamnya, harus sifatnya indrawi. Makanya kalau hasil ijtihad tidak masuk kategori mutawatir. Contoh ka ikhbaril falasifati bi qitamil alami fa innahu an ijtihadin khati'in. Contohnya ialah pernyataan para ahli filsafat yang menyatakan bahwa alam semesta ini qadim, tidak bermula, tidak punya permulaan. Maka hal itu tidak bisa dikatakan kabar, digolongkan kabar yang mutawatir, karena hasil dari ijtihad, semacam pemikiran. Fa innahu an ijtihadin khati'in, bahkan pernyataan itu pun hasil dari ijtihad yang salah. Ini contoh ijtihad itu sangat mungkin untuk salah. Ini adalah macam khobar yang pertama, yakni khobar mutawatir. Kita pahami secara dasar, ya. Kemudian insya Allah kita lanjutkan tsanihima al-ahadu, yakni tentang khobar, pembagian khobar bagian yang kedua, yakni khobar ahad. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami.
Alhamdulillah, Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.